Tuliskan konfigurasi elektron dan tentukan harga bilangan kuantum NLMS untuk elektron terakhir unsur berikut. Nah, kita mulai dari satu persatu ya. Kita mulai dari A, yang mana ada unsur kromium dengan jumlah elektron dengan nomor atom 24. Berarti jumlah elektronnya itu sama dengan 24. Nah, hal yang pertama kita kerjakan adalah mengkonfigurasikan elektron. Di sini saya sudah membuat bagaimana urutan pengisian elektron menurut aturan Aufbau supaya kita bisa mudah untuk mengerjakannya nanti ya. Nah, menurut aturan Aufbau, untuk konfigurasi elektron kita harus mulai dari yang paling rendah dulu energinya, berarti dari 1s. Nah, jadi kita buat konfigurasi elektron, CR-nya adalah 1s. Nah, di 1s itu ada 2 elektron, lanjut ke 2s2, kemudian 2p6, kemudian 3s2, 3p6, 4s2. Nah, ini sudah 10, 20, kurang 4 lagi, berarti 3d4. Nah, menurut aturan Aufbau sebenarnya konfigurasi elektron kita sudah benar. Nah, cuma kita mesti memperhatikan nih, begitu ya. Kita mesti memperhatikan yang bagian terakhir ini. Nah, kan ada satu aturan yang namanya elektron penuh dan setengah penuh, begitu ya. Penuh, setengah penuh yang sudah kita pelajari beberapa minggu sebelumnya, begitu ya. Nah, kalau dia berakhir di D4, nah ini dia nggak stabil. Berarti kita harus melakukan eksitasi dari elektron S yang terdekat ke D yang ini. Eksitasi berarti pelepasan satu elektron ke D yang ini, supaya D yang ini bisa menjadi setengah penuh atau penuh, sehingga dia bisa lebih stabil. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya tidak lagi menjadi seperti ini, melainkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s1 karena sudah kita eksitasi, dan 3d5. Nah, ini adalah konfigurasi elektron yang benar. Jadi ketika kita mengkonfigurasi elektron, kita harus ingat nih semua peraturan yang sudah ditetapkan dalam konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, setelah ini dia meminta kita apa? Dia meminta kita menentukan harga bilangan kuantum elektron terakhir. Berarti kita mesti cari tahu nih elektron terakhirnya di mana. Nah, untuk menentukan bilangan kuantumnya, kita mesti membuat, karena kan bilangan kuantum itu butuh N, butuh L, butuh M, dan butuh S, begitu ya. N sebenarnya kita bisa lihat dari angka-angka ini, karena angka-angka ini menunjukkan keberadaan kulitnya, begitu nak ya. Nah, N bisa kita tentukan, kemudian L-nya bisa kita tentukan, nggak bisa. Kita lihat saja dari orbitalnya. Nah, itu adalah yang menentukan nilai L-nya. Nah, tapi M sama S-nya bisa nggak kita tentukan? Nggak bisa ya, kita nggak bisa tentukan dari melihat konfigurasi elektronnya saja. Kita bisa menentukan M dan S jika kita sudah melakukan penggambaran elektron di dalam diagram orbital, begitu. Jadi penting bagi kita untuk membuat atau menggambarkan elektron dalam diagram orbital setelah kita membuat konfigurasi elektron, kalau kita diminta untuk menentukan harga bilangan kuantum. Tapi kalau kita cuma diminta untuk membuat konfigurasi elektron, ya kita mesti membuat ini aja, nggak perlu lagi membuat diagram orbitalnya. Tapi kalau diminta kita untuk menentukan bilangan kuantumnya, maka kita penting sekali untuk membuat ini, begitu ya. Nah, jadi hal yang penting untuk kita kerjakan adalah membuat diagram orbitalnya. Nah, apakah perlu kita untuk membuat semua diagram orbitalnya? Nah, sebenarnya kalau kita pengen komplit banget, boleh sih, cuma ya sepertinya percuma dan buang-buang waktu, begitu ya, karena kan dia juga butuhnya cuma elektron terakhir. Ya udah, kita kan bisa langsung tahu, begitu ya, elektron terakhir berada di mana. Lagian kan elektron terakhir berarti elektron yang kita gambarkan paling terakhir menurut aturan Aufbau dan aturan Hahn. Berarti dia ada di bagian yang paling terakhir ini. Makanya kita cuma butuh untuk membuat diagram orbital untuk yang bagian ini saja. Nah, kalau 3D5, kira-kira berapa ya kotak diagram orbitalnya? Nah, kotak diagram orbitalnya itu tergantung dari jumlah nilai dari M-nya. Nah, dari mana kita bisa dapat nilai M-nya? Nah, kita kembali lagi lihat di sini. Di 3D5 berarti notasi orbitalnya adalah D. Kalau notasi orbitalnya D, maka nilai L-nya itu adalah 2. Nah, kalau nilai L-nya 2, berarti nilai M-nya itu atau orientasi orbitalnya atau kamar-kamar orbitalnya itu ada kamar -2, kamar -1, kamar 0, kamar +1, dan kamar +2. Nah, itu menandakan berarti ada 5 kamar, begitu ya, sehingga diagram orbitalnya itu adalah 5 kotak. Nah, ada kotak, ada kamar -2, -1, 0, +1, dan +2. -2, -1, 0, +1, dan +2. Nah,
Kemudian setelah kita buat diagram orbital, baru nih kita mengisi elektron sesuai aturan Hahn. Yang mana aturan Hahn mengatakan setiap diagram orbital harus diisi satu elektron dulu sebelum kita membuat dia berpasangan. Berarti 3D5 kita buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, elektron terakhir adalah elektron yang kita gambarkan paling terakhir sesuai aturan Aufbau dan aturan Hahn. Berarti yang menjadi elektron terakhir adalah yang ini. Nah, jadi kita tinggal menentukan nih kita tinggal menentukan bilangan kuantum untuk elektron terakhir yang ini. Nah, bilangan kuantum ada N, kemudian ada L, ada M, dan ada S. Nah, N-nya berarti kulitnya. Nah, kulitnya kita tinggal lihat dari nomornya ini. Berarti dia ada di kulit yang ketiga. Kemudian L-nya kita lihat dari orbitalnya. Berarti dia adalah dia berada di orbital D. Orbital D dia memiliki nilai 2 gitu ya. Kemudian M-nya adalah nomor kamarnya. Nah, nomor kamarnya itu ada di plus 2. Berarti kita buat plus 2. Kemudian S-nya adalah arah pergerakan elektronnya. Nah, kita lihat dari mana? Kita lihat dari arah si elektron ini. Arah panah si elektron adalah ke atas, berarti dia plus setengah. Nah, simpel ya nak ya. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal yang seperti ini. Nah, yuk kita kerjakan untuk yang bagian B. Nah, yang aturan Aufbau dan nilai-nilai LM-nya sudah tersembunyi. Harapannya kamu sudah ingat begitu ya. Nah, sekarang kita buat yang bagian B. Bagian B adalah S yang mana dia punya nomor atom itu 16. Nah, berarti konfigurasi elektronnya kita mulai dari yang paling sederhana yaitu 1s2, kemudian lanjut ke 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Ini berarti sudah 10, 12, berarti tinggal 4 lagi. 3p4. Nah, jadi apakah ini harus kita buat sesuai dengan aturan penuh dan setengah penuh? Tidak ya. Sekalipun dia berakhir di 4, tapi dia berakhir di orbital P. Nah, jadi nggak berlaku tuh aturan penuh setengah penuh, karena aturan penuh setengah penuh hanya diperlukan untuk orbital D. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa langsung nih membuat diagram orbital untuk elektron terakhirnya. Dia berada di 3p4, berarti P dia punya 3 ruangan. Gitu ya. Ruangannya adalah ruangan minus 1, 0, dan plus 1. Nah, kemudian kita tinggal ngisi keempat elektron ini sesuai aturan Hahn. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, jadi elektron terakhirnya itu adalah si ini. Gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan elektron terakhir ini, bisa nggak kita membuat bilangan kuantumnya? Bisa banget. Kita tinggal menentukan N, L, M, dan S-nya. Nah, N-nya itu adalah 3, kemudian L-nya itu adalah, kalau P berarti dia 1, kemudian M-nya itu adalah minus 1. Nah, S-nya ini berarti kita lihat arah elektronnya itu ke bawah, berarti dia minus setengah. Mudah ya. Nah, sekarang yang bagian C. Bagian C ada perak Ag dengan nomor atom 47. Nah, berarti tinggal kita buat lagi nih konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini sudah 20, baru kemudian 3d10, baru 4p 10, 20, 30, 4p6, baru 5s2, baru 4d berapa nih? 10, 20, 30, 38, berarti 4d 9. Nah, lagi-lagi kita ketemu yang seperti ini. Nah, berarti ini kita harus ingat lagi aturan penuh dan setengah penuh, karena dia berakhir di 9 begitu ya. Berarti kita lagi-lagi melakukan eksitasi elektron dari S yang terdekat ke D yang ini. Nah, sehingga nanti konfigurasi elektronnya adalah setelah yang ini dia menjadi 5s2, kemudian 5s1, 4d10. Nah, oke. Nah, seperti yang nomor A tadi dan nomor B, kita tinggal membuat diagram orbital untuk yang bagian 4d10 ini. D berarti dia ada 5 kamar, gitu ya. Kamar minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2.
Nah, kemudian kita isi elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dia si elektron terakhir. Nah, kemudian pekerjaan kita tinggal menentukan bilangan kuantumnya, yaitu N, L, M, dan S. N-nya itu adalah 4, kemudian L-nya itu adalah 2, kemudian M-nya adalah plus 2, baru S-nya kita lihat arahnya ke bawah, berarti dia minus setengah. Nah, jadi simpel ya nak ya untuk mengerjakan nomor 1 ini.